Orang yang selalu memberikan kebaikan, membagikan kebaikan. Dikatakan apa? Tidak pernah menyelamatkan kita. Apapun yang kita lakukan, tidak pernah menyelamatkan kita. Kita adalah manusia yang berdosa, yang diselamatkan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Jadi jangan katakan lagi, kamu diselamatkan karena kamu sudah menjadi orang yang baik. Kamu sudah ditebus. Yes, betul ditebus. Kita semua ditebus. Tetapi perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan kita. Shalom. Yes, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, gitu ya. Ini waktunya kita recharge kembali apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Nah, seminggu kemarin gitu ya, kita sudah melewati liburan yang cukup panjang. Bagaimana liburannya? Luar biasa. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di depan dengan teman-teman di depan bilang katanya, oh saya ambil waktu untuk menikmati Jakarta yang sepi, gitu ya. Jadi gak kemana-mana, gitu ya. Tapi bisa punya waktu luang buat recharge kembali gitu ya dari kehektikan Jakarta. Tapi mungkin ada juga yang jalan-jalan ke luar negeri atau ada yang jalan-jalan ke luar kota juga pasti menikmatinya. Dan saya yakin juga sekarang ada yang join di live streaming karena masih berada di luar kota gitu ya, atau di tempat lain. Gak apa-apa, sama-sama kita akan beribadah gitu ya. Kita lihat slide-nya. Hari ini saya mau melanjutkan satu tema khotbah gereja kita, itu yang sudah kita mulai sejak Jumat Agung, kemudian Paskah, dan seterusnya, yaitu tentang the cross atau salib. Nah, kita akan belajar hari ini sama-sama, dan saya akan mengajak kita belajar hari ini pendekatannya dari historis atau dari sejarah. Jadi pastikan Anda semua tidak ngantuk. Boleh colek dulu kiri kanan, senggol kiri kanan, bilang jangan ngantuk ya. Iya. Beberapa minggu lalu pada saat ibadah Jumat Agung dan Paskah, Pastor Nando menyampaikan firman Tuhan, mengajar setiap kita tentang the cross, perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota. Dia disalibkan, dia mati, dan itu merupakan suatu tindakan nyata dalam karya penebusan umat manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib juga membayar lunas seluruh dosa manusia, dosa kita. Jadi peristiwa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, itu semua sudah berada di dalam rencananya. Bahkan orang-orang dan peristiwa-peristiwa lainnya yang berada di sekitar salib Kristus juga sesuai dengan rencananya. Minggu lalu kita belajar gitu ya. Nah, kenapa dengan salib? Ada apa dengan salib? Salib adalah elemen pusat dari kekristenan. Salib menjadi simbol terpenting dari iman kita karena salib merepresentasikan pesan Injil yang tanpanya tidak ada kekristenan. Jadi secara singkat, inti dari Injil adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas seluruh dosa kita. Amin. Amin. Nah, kita akan lihat sama-sama hari ini dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Saya mau ajak setiap kita membacanya secara bergantian. Ayat 18 saya dan ayat 19 jemaat Tuhan. Oke, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Kita baca sama-sama. Saya duluan yang ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19. Ayat yang ke-20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 24 boleh kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, sebelum kita pelajari hari ini mengenai pesan salib atau the message of the cross, saya mau ajak kita untuk melihat secara singkat, apa itu salib? Kenapa salib? Salib itu dipakai sebagai alat hukuman mati untuk seorang kriminal yang digunakan pada zaman Kekaisaran Romawi. Hukuman mati ini dipakai untuk membuat seorang kriminal ini dia merasakan penderitaan
karena dikatakan hukuman salib paling kejam, dan juga merasakan malu karena prosesnya begitu panjang. Ada orang-orang yang melihat proses dari penyalipan. Tujuannya memang membuat terpidana merasakan proses menyakitkan yang panjang. Kebanyakan mereka nggak langsung meninggal. Bahkan dikatakan ada yang bisa bertahan sehari 2 hari, dilihat banyak orang. Dan ini juga menjadi efek jerah buat orang-orang yang melihatnya, sehingga mereka nggak mau lagi melakukan kesalahan yang sama seperti orang yang disalib. Nah, sebenarnya hukum salib ini sendiri sudah ada sejak zaman Persia. Beberapa waktu yang lalu Pastor Nando sempat mention juga di tahun 519 sebelum Masehi, Raja Darius yang pertama, Raja Persia, pernah melakukannya, menyalibkan kurang lebih 300 lawan politiknya di Babel pada waktu itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kita, kenapa Yesus harus disalib? Harus mendapatkan hukuman salib. Hukuman yang seharusnya menjadi hukuman yang paling kejam, yang paling tidak mau. Bahkan ada seorang Raja Konstantin gitu yang dimention juga sama Pastor Nando beberapa waktu yang lalu, dia hapuskan hukumnya. Karena bahkan untuk didengar, dilihat, diketahui saja ini benar-benar menakutkan. Sesuatu yang gak baik. Sesuatu yang benar-benar paling dihindari. Hukuman salib tersebut. Nah, kita akan lihat kenapa alasan Yesus mendapatkan hukum salib. Kita akan lihat ada 3 versi alasan, 3 perspektif kenapa Yesus mendapatkan hukuman salib. Yang pertama adalah pandangan Romawi. Orang-orang Romawi pada waktu itu. Yesus dihukum mati karena dianggap sebagai pemberontak, sebagai pengacau di kalangan masyarakat Yahudi. Ajaran yang disampaikan oleh Yesus berbeda dengan ajaran-ajaran yang diketahui atau yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Orang-orang Yahudi sangat memegang hukum Taurat. Bahkan seringkali Yesus juga berkonfrontasi langsung dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus juga pernah marah, kemudian mengacak-acak orang-orang yang berdagang di sekitar Bait Allah. Betul? Makanya dikatakan oleh orang-orang Romawi bahwa Yesus dia pantas dihukum mati karena dia pemberontak dan dia pengacau. Lalu yang kedua, perspektif yang kedua adalah pandangan dari orang-orang Yahudi sendiri, orang-orangnya Yesus sendiri. Dikatakan Yesus pantas dihukum mati karena dianggap menghujat Allah. Tadi ya, ajaran yang diajarkan oleh Yesus berbeda dengan yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Bahkan dikatakan bahwa Yesus adalah nabi palsu karena melawan hukum Taurat. Dia juga menghasut beberapa orang Yahudi, kemudian menjadikan mereka murid-muridnya dan berkeliling menyebarkan ajarannya. Makanya orang-orang Yahudi kebanyakan tidak suka dengan Yesus. Yesus pernah konfrontasi langsung dengan pemuka agama, berbicara mengenai hari Sabat. Ketika orang-orang Yahudi berdiam diri, pergi ke tempat-tempat ibadah, ke bait suci untuk beribadah pada hari Sabat, Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Ketika ditegur sama pemuka agama, dia katakan, no, saya harus melakukannya, menyembuhkan orang yang sakit. Makanya Yesus tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, kita akan lihat pandangan atau versi yang kita kenal, yaitu pandangan Kristen. Yesus disalib sebagai ganti penebusan dosa manusia. Kematiannya menyelamatkan manusia, menyelamatkan setiap kita dari yang namanya kebinasaan yang kekal. Ini pesan sesungguhnya dari salib itu. Amin. Ini pesan sesungguhnya dari salib itu. Mari kita lihat kembali di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-23 dari 1 Korintus pasal yang pertama tadi, dikatakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya underline, saya garis bawahi, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Lalu di ayat yang ke-23 juga dikatakan seperti ini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi dikatakan apa? Suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, kalau tadi kita lihat perspektif dari orang-orang Romawi, dikatakan apa? Suatu kebodohan. Sejak pertama kali Injil diberitakan, pesan salib sudah ditolak dan dianggap suatu kebodohan, dianggap batu sandungan bagi orang-orang yang gak percaya. Salib yang melawan arus. Katakan sama-sama, salib yang melawan arus. 2, 3. Paulus menuliskan bahwa pesan salib bertentangan dan berlawanan arus dengan pandangan baik orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi. Pertama, ide atau pandangan Mesias yang disalib, gitu ya,
yang kita kenal bahwa Mesias atau Kristus yang disalib itu adalah suatu batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena bagi mereka, bagaimana mungkin Mesias, arti dari Mesias atau Kristus itu adalah penyelamat, gitu ya. Bagaimana mungkin seorang penyelamat akan mati di atas kayu salib? Artinya dia tidak bisa menyelamatkan dong. Bagaimana mungkin Mesias yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajah, dari orang-orang Romawi, tetapi pada kenyataannya mati di atas kayu salib? Hal tersebut gak bisa diterima sama orang-orang Yahudi. Jadi batu sandungan. Dari mana mereka melihat hal ini? Mereka percaya dari Mazmur 2. Kita gak akan baca keseluruhan, tapi nanti jemaat Tuhan bisa sama-sama simak Mazmur pasal yang kedua. Secara keseluruhan seperti ini. Mazmur 2 itu menceritakan tentang raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja yang dimaksud itu Mesias, si penyelamat tersebut, sang penyelamat tersebut. Dikatakan Allah akan membangkitkan raja atau membangkitkan Mesias yang diurapinya, dan raja itu akan penuh kuasa. Dia penuh kuasa, dia akan mengalahkan lawan-lawannya, dan raja itu akan begitu kuat, tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan ini yang dipegang menjadi perspektif orang Yahudi tentang Mesias. Jadi ketika mereka melihat Mesias yang dikatakan Mesias gitu ya, bagi mereka ada di atas kayu salib kemudian mati, mereka nggak bisa terima. Harusnya raja yang diurapi penuh kuasa, kuat, hebat, tak terkalahkan. Tapi mereka lupa bahwa dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa raja yang nantinya akan berkuasa atas dunia, dia harus datang ke dunia. Dia harus menjadi sang penebus. Bukan sekedar sang penyelamat, tetapi harus jadi sang penebus. Hal ini yang gak diterima oleh pandangan Yahudi, bahwa Mesias harusnya datang langsung memerintah, bukannya mati di atas kayu salib. Dikatakan Yesus tidak memenuhi ekspektasi dari orang Yahudi. Saya mungkin gak perlu membahas secara detail alasan kenapa Yesus menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak belajar mengenai hal itu. Tapi itu gak diterima. Orang-orang Yahudi tidak menerima hal tersebut. Gak bisa, Mesias harus yang paling kuat, seperti yang ada di Mazmur 2. Lalu kita lihat pandangan orang-orang bukan Yahudi. Dalam konteksnya pada waktu itu orang-orang Romawi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dikatakan. Pandangan mengenai Yesus sebagai Mesias pun dianggap suatu kebodohan. Kalau tadi orang-orang Yahudi menganggap batu sandungan, bagi orang-orang bukan Yahudi dianggap suatu kebodohan. Orang-orang Romawi pada waktu itu, mereka sangat memuja kaisar mereka. Kita tahu secara sejarah bahwa kerajaan atau kekaisaran Romawi pada waktu itu begitu hebat, begitu besar, menguasai banyak sekali wilayah. Mulai dari Eropa, Asia, sampai ke Afrika, sampai di Timur Tengah, termasuk daerah Palestina atau daerah Israel itu juga di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi mereka menganggap kaisar Romawi itu benar-benar orang yang hebat, orang yang powerful, orang yang punya kuasa, bisa menumpas lawan-lawannya. Bahkan dikatakan kaisar mereka dianggap sebagai God of War atau dewa perang, karena dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Pokoknya gak terkalahkan lah kaisar dari Romawi. Lalu mereka melihat Yesus yang disebut oleh murid-muridnya sebagai Mesias, dikatakan sebagai Mesias, tetapi dengan mudah disalibkan, dengan mudah mati di atas kayu salib. Tentu buat mereka ini menjadi suatu kebodohan. Gak bisa, kaisar atau orang yang hebat itu harus punya kuasa powerful. Gak bisa disalibkan. Kita bisa lihat salah satu contoh pandangan dari orang Romawi ketika Paulus berkesempatan untuk menceritakan kisah pertobatannya kepada Raja Agripa dan Gubernur Yudea di dalam Kisah Para Rasul 26. Nah, secara singkat kita lihat di ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras. Festus adalah orang Romawi. Dikatakan, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Kenapa? Karena Paulus bilang saya menanggalkan semuanya, kemudian saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus, saya menjadi murid Yesus. Saya membagikan ajaran yang Yesus ajarkan terlebih dahulu kepada saya. Festus bilang apa? Engkau gila. Apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau lakukan saat ini seperti perbuatan gila. Orang Romawi tidak menerima ajaran Yesus, tidak menerima apa yang Yesus lakukan.
Jadi bagi orang Yahudi, pesan salib itu suatu batu sandungan. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Dan bagi orang Romawi, pesan salib itu adalah kebodohan. Salib Kristus itu selalu melawan arus yang ada di dunia ini. Bahkan hingga hari ini, pesan dari salib tersebut selalu berlawanan dengan dunia. Mungkin kita sering mendengar atau membaca atau tahu pandangan orang-orang. Bagaimana mungkin seorang yang mati 2000 tahun yang lalu bisa menyelamatkan kita yang hidup di zaman sekarang, hidup sekarang ini? Bagaimana mungkin? Ada pandangan lain juga mengatakan Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang sadis. Bagaimana mungkin Ia mengirimkan anaknya ke dunia untuk dipaku, disalib, mati dalam keadaan yang memalukan? Karena cerita ini gak cocok dengan dunia modern. Pandangan orang mungkin berpikir seperti itu. Gimana mungkin kita bisa percaya pada yang namanya Mesias ketika Dia mati? Bahkan salib Kristus bukan hanya menyerang intelektual, tetapi juga menyerang ego manusia. Saya sudah melakukan kebaikan. Saya hidup di dunia ini selama sekian tahun menjadi orang baik. Buat apa saya butuh penebus? Saya nggak melakukan dosa. Saya tidak berdosa. Saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak bersalah. Apakah saya butuh penebus? Saya melakukan banyak kebaikan. Saya dikenal orang sebagai orang yang paling baik di dunia ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah menyelamatkan hidup kita. Menjadi baik tidak sama dengan menjadi benar. Mau jadi orang paling baik di dunia, apa sekarang terkenal dengan nama filantropis ya? Orang yang selalu memberikan kebaikan, membagikan kebaikan. Dikatakan apa? Tidak pernah menyelamatkan kita. Apapun yang kita lakukan, tidak pernah menyelamatkan kita. Kita adalah manusia yang berdosa, yang diselamatkan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Jadi jangan katakan lagi, kamu diselamatkan karena kamu sudah menjadi orang yang baik. Kamu sudah ditebus. Yes, betul ditebus. Kita semua ditebus. Tetapi perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang percaya kepadanya, yang percaya kepada pesan salib, yang percaya kepada karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu yang menyelamatkan. Itu yang membuat kita beroleh hidup yang kekal. Jadi baik saja nggak cukup. Kita memperoleh keselamatan karena kita percaya. Percaya itu apa? Mengakui dengan mulut kita. Tapi bukan itu saja, tetapi juga melakukannya dan menghidupinya. Sebagai contoh, kalau ada lubang di hadapan kita, kemudian orang yang di seberang bilang, lompat aja, aman kok. Tenang aja, lubangnya nggak terlalu besar, aman. Tapi kemudian kita bilang, iya ya, percaya. Tapi kita tetap diam di sini, tidak melompat. Apakah itu disebut percaya? Itu artinya kita masih meragukan apakah benar lubangnya ini bisa kita lompati. Tetapi kalau kita berani melangkah, berani menghidupi, itu artinya percaya. Itu artinya iman kita hidup. Amin. Amin. Pesan salib yang pertama ini mengguncang perspektif dunia. Perspektif banyak orang, bahkan yang mungkin terdengar tidak masuk akal buat mereka, seperti suatu kebodohan, seperti batu sandungan. Karena pesan salib melawan arus dunia. Mari kita lihat slide yang kedua. Apa yang kedua? Pesan salib, yaitu salib yang menaklukkan. Sama-sama katakan, yuk, 2, 3. Salib yang menaklukkan. Meskipun dunia mengatakan salib Kristus adalah suatu batu sandungan, adalah suatu kebodohan, tetapi Paulus di sini mengatakan dia fokus pada pesan dan makna sesungguhnya dari salib tersebut. Di ayat yang ke-23, kita balik lagi ya, dari 1 Korintus.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saya mau underline memberitakan. Kemudian ayat 18 juga dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya mau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di bagian akhirnya dikatakan seperti ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya. Apa pesannya? Apa pesan salib itu? Apa berita yang kita sampaikan? Yaitu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Pesannya bukan tentang bagaimana kita memperoleh kesembuhan. Bukan itu. Pesannya bukan tentang bagaimana kita memperoleh kesuksesan sebagai orang percaya. Bukan itu. Pesannya bukan bagaimana kita punya hidup yang terbaik sebagai orang Kristen. Bukan itu. Apalagi pesannya juga bukan tentang gimana cara berbahasa roh. Bukan itu. Pesannya bukan tentang bagaimana terlihat cool sebagai orang Kristen di mata orang-orang bukan Kristen. Bukan itu pesannya. Tetapi pesannya adalah Yesus datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, membayar lunas semua dosa kita. Ini pesan dari kekristenan yang sesungguhnya. Katakan amin. Yes. Entah sebagian orang mau anggap ini kebodohan, entah sebagian orang mau anggap ini batu sandungan, entah orang mau bilang ini gak relevan lagi dengan masa kini, tetapi ini menjadi inti utama dari kekristenan. Sebagian orang mungkin menutupi pesan utama ini. Mereka jadi orang-orang Kristen yang berkamuflase di tengah dunia, supaya bisa diterima, supaya terlihat cool, supaya terlihat si paling toleransi. Tetapi mereka gak nyampein pesan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang, apa yang beritanya tentang apa? Memberitakan tentang, sama-sama yuk, memberitakan tentang Kristus. Garis bawahi memberitakan tentang Kristus. Bukan sekedar berita bahwa keselamatan bagi semua orang yang berbuat baik. No. Tetapi keselamatan ada di dalam Kristus. Boleh bilang ke kiri kanannya yuk, keselamatan ada di dalam Kristus. Ini. Kristus harus menjadi pusat pesan kekristenan itu. Cuma Kristus yang harus jadi pesan berita yang kita sampaikan ke orang-orang. Kristusnya. Bukan tentang kitanya. Wah, hebat ya orang Kristen, gak pernah berantem. Wah, hebat ya orang Kristen, terlihat sukses. Wah, hebat ya orang Kristen, terlihat baik-baik saja kehidupannya. Bukan itu pesannya. Bukan itu pesan dari salib Kristus. Tapi pesannya adalah bahwa Kristus, Yesus, yang datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua, membuat kita selamat. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pesan salib itu yang sudah menaklukkan setiap kita, menaklukkan iman kita, melakukan setiap perkataan kita, kemudian kita mau sampaikan keluar. Kita juga mau taklukkan orang-orang di luar sana dengan pesan salib itu. Amin. Alasan kita harus memberitakan salib Kristus adalah karena ada kuasa yang besar pada salib Kristus. Kita masuk ke poin yang ketiga dari pesan salib. Salib yang penuh kuasa. Katakan sama-sama, salib yang penuh kuasa. Balik lagi kita lihat ya, dari 1 Korintus 1, kita akan lihat 3 ayat. Di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tadi ya, cara Allah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, cara Allah menunjukkan kuasanya. Kemudian ayat yang ke-21 dikatakan, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lalu ayat 24 dikatakan, apa? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib dikatakan adalah kekuatan Allah dalam karya keselamatan. Dalam perjanjian baru mencatat beberapa ayat mengenai kuasa
dari salib Kristus. Saya mau kita simak sama-sama secara cepat. Saya akan lihatkan bahwa ada di Roma 5 ayat 9 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah melalui kematian Kristus. Karena itu pasti kita akan diselamatkan juga dari murka Allah oleh Kristus. Kita sudah berbaikan kembali. Karena apa? Karena kematian Kristus. Melalui kematian Kristus kita semua diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, oleh kematiannya di salib Kristus mempersatukan dua bangsa itu dan mendamaikan mereka dengan Allah, sehingga lenyaplah permusuhan itu. Tadi ya, seharusnya manusia sudah upah dosa ialah maut. Jadi manusia sudah seharusnya ada di dalam maut. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, karena kematiannya, Kristus mempersatukan kembali kita dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 14, Kolose 2 ayat 14 sampai 15 juga sama. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Dikatakan apa? Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Masih banyak ya. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, tadi manusia harusnya maut. Tetapi dikatakan apa? Karena kematian Kristus, hidup kita jadi dibenarkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Inilah kuasa salib Kristus. Amin. Amin. Kuasa salib Kristus. Ada kuasa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bagi orang dunia itu terlihat suatu hal yang bodoh, suatu batu sandungan. Tetapi dikatakan apa? Ada kuasa dari salib Kristus. Bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Amin. Kita tahu bahwa seluruh dosa kita ditebus, kita diampuni, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita memiliki sorga, kita menang atas maut, kita hidup damai di dalam Allah. Semua itu karena salib Kristus. Pesan salib yang penuh kuasa memberikan kedamaian dalam hidup kita. Meskipun dunia menekan kita, meskipun ada banyak cobaan, meskipun ada banyak tantangan di hidup kita, tapi salib Kristus yang selalu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Ada satu kisah yang mungkin kita sudah sering kali dengar, kita pernah dengar. Ini terjadi di negara kita, di Indonesia. Seorang anak berusia 15 tahun dari kota Ambon, bernama Roy Pontoh. Dia pada satu waktu di tahun 1999, pada waktu itu Indonesia cukup kacau gitu ya, dari tahun 98. Dan di tahun 99 pecah perang atau kerusuhan di Ambon. Dan pada waktu itu Roy Pontoh baru menyelesaikan retret yang dia ikut bersama dengan teman-temannya. Ketika itu ternyata waktunya tidak tepat sekali. Dia harus dihadang oleh orang-orang yang kerusuhan. Mereka itu kerusuhan tentang agama. Tentang agama Kristen atau agama Islam. Dan pada waktu itu, orang-orang di tempat retret tersebut, mereka dikepung oleh lawan. Mereka semua dihabisi pada waktu itu. Termasuk Roy Pontoh. Ketika ditanya apakah engkau mau menyangkal Yesus, tapi dengan tegas dan berani dia katakan, Beta Laskar Kristus. Saya laskarnya Tuhan. Saya pasukannya Tuhan. Pada waktu itu Roy Pontoh kehilangan nyawanya. Tetapi dia tidak kehilangan harapan dari pesan salib itu. Berita ini diberitakan oleh orang tua dari Roy Pontoh. Dia menceritakan, dia menyaksikan, mereka menyaksikan apa yang anaknya lakukan. Bahwa dengan berani, berdiri teguh dalam iman percayanya. Dan saya yakin keberanian itu karena dia mengenal Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Dia kenal dengan siapa yang dia katakan, Beta Laskar Kristus. Saya laskarnya Tuhan. Situasi tersulit apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Kekuatan Allah melalui salib Kristus
yang kita lihat dari hidup Roy Ponto, kekuatan itu juga yang akan ada bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Boleh saya undang tim musik untuk maju ke depan? Mari kita baca sama-sama Roma 1 ayat yang ke-16 dari terjemahan Firman Allah yang hidup. Saya mau ajak setiap kita buat baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Amin. Hari ini saya mau ajak setiap kita, jika kita ingin diampuni, jika kita ingin hidup damai di dalam Tuhan, mari sama-sama kita akui dosa kita. Kita minta Tuhan menyelamatkan setiap kita dengan kuasa salib Kristus. Dan mari kita mulai ikuti Dia setiap harinya. Jangan pernah mengecilkan karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Keselamatan hanya kita peroleh di dalam anugerahnya melalui iman percaya kita. Dan kalau firman Tuhan ini baru pertama kali kita dengar, jangan ragu, biarkan Tuhan menjamah kehidupan kita. Tuhan yang penuh kuasa, Dia akan memenuhi kehidupan kita dengan damai. Mari bangkit berdiri sama-sama. Dan jika Anda mengenal teman atau rekan Anda yang mungkin membutuhkan pesan salib, the message of the cross, ini waktunya. Ayo sampaikan. Sampaikan bahwa Kristus sudah mati buat kamu. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kita manusia yang fana. Kita manusia yang penuh dosa. Kita semua manusia yang seharusnya gak memperoleh keselamatan tersebut. Tetapi oleh darah Kristus kita dimenangkan. Kita menang atas maut.